dan hadiah pada akhir kompetisi. Program HOT Championship Season 6 juga didukung oleh Bursa Efek Indonesia, official media partner kami Berita Satu dan Urbanesia, serta disponsori oleh Samsung. Sebelum memulai sesi mentorship hari ini, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Michael David, selaku host dan perwakilan tim marketing Mira Asset Sekuritas Indonesia. Kemudian telah hadir bersama kami Ibu Marta Christina, selaku moderator dan perwakilan dari tim Investment Information Mira Asset Sekuritas Indonesia. Halo, apa kabar Bu Marta? Halo, pagi Michael. Wah, seger nih kayaknya ya pagi ini ya. Pasti dong. Baik, kemudian telah hadir juga nih yang ditunggu-tunggu bersama kita semua Pak Yudi Chen sebagai mentor yang siap memberikan program edukasi nih di kelas mentorship untuk hari ini. Halo, apa kabar Pak Yudi? Halo, selamat pagi Pak Michael. Kabar Udah siap baik. materi ya, week 2 ya? Dong. Siap, pasti. Baiklah, sebelum kita mulai, saya akan bacakan terlebih dahulu disclaimer selama program edukasi berlangsung. Semua mentor dalam program HOT Championship Season 6 adalah pihak-pihak yang secara profesionalitas dipilih serta merupakan para pemenang HOT Championship Season sebelumnya, dan terdapat seorang capital market influencer serta bukan merupakan karyawan atau perwakilan dari PT Mira Asset Sekuritas Indonesia. Segala pernyataan yang diberikan oleh mentor dalam program edukasi ini merupakan pernyataan yang murni diberikan oleh mentor secara pribadi dan bukan representatif atau perwakilan dari Mira Asset. Meskipun semua upaya dan pengawasan telah dilakukan untuk memastikan keakuratan informasi yang tersedia, semua informasi dalam program edukasi ini dipublikasikan untuk tujuan informasi umum saja. Dan Mira Asset tidak menjamin bahwa informasi yang terkandung atau tersirat di sini adalah benar dan valid, patut, atau sesuai untuk tujuan tertentu. Semua informasi dalam program edukasi ini sama sekali tidak mempromosikan atau mendukung peserta untuk membeli saham tertentu, dan video ini tidak dapat digunakan sebagai alat bukti atau barang bukti terkait pertanggungjawaban hukum atas hasil keputusan investasi peserta. Peserta diharapkan untuk mengerti dan menyadari sepenuhnya bahwa dalam melakukan investasi dan atau transaksi efek di pasar modal mengandung risiko-risiko investasi. Oleh karenanya, peserta wajib bertanggung jawab terhadap segala keputusan investasi dan atau tindakan yang diambil sehubungan dengan informasi yang didapatkan dari program edukasi ini. Peserta dengan ini membebaskan Mira Asset sepenuhnya dari segala bentuk tanggung jawab, kerugian, tuntutan yang timbul, kerusakan biaya, dan pengeluaran sehubungan dengan pengambilan keputusan investasi dan atau tindakan yang diambil terkait dengan informasi dari program edukasi ini. Saya juga ingin menghimbau bahwa HOT Championship dan PT Mira Asset Sekuritas Indonesia dengan tegas mengecam segala bentuk kecurangan yang akan merusak kompetisi dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi peserta lain yang sudah mengikuti kompetisi ini sesuai aturan. Mira Asset Sekuritas Indonesia akan tetap berfokus pada nasabah dan menjaga kompetisi ini bersih dari segala bentuk pelanggaran, serta mengharapkan semua pihak juga untuk menjunjung prinsip-prinsip yang sama. Baik, sepertinya sampai hafal ya disclaimer-nya ya. Kita bacakan lagi nih rundown-nya. Hari ini akan dibuka oleh analisa fundamental, penjelasan dari Ibu Marta Christina, dan akan langsung dilanjutkan dengan materi oleh Pak Yudi. Dan nanti langsung akan dimulai dengan sesi tanya-jawab dan dari para peserta melalui kolom Q&A saja ya. Dan setiap pertanyaan akan langsung dibacakan oleh moderator dan juga mentor. Sekian penjelasan dari saya, langsung saja waktu dan tempat saya berikan kepada Bu Marta dan Pak Yudi. Kami persilakan, dan buat teman-teman yang hari ini ikut kelas mentorship, berani trading dan makin cuan. Baik, terima kasih Michael, dan selamat pagi sahabat Mira Asset semua. Semoga sahabat Mira Asset dalam keadaan sehat selalu ya. Selamat pagi juga Pak Yudi. Sehat Pak Yudi? Pagi Bu Marta, sehat Bu Marta. Iya, Pak Yudi, saya izin untuk share slide dulu. Nanti setelah itu nanti bisa disambung dengan Pak Yudi. Sebentar ya Pak Yudi. Oke Bu. Baik sahabat Mira Asset, untuk pembukaan, jadi seperti biasa kita mau belajar fundamental analisis untuk 5 menit. Jadi siap-siap sahabat Mira Asset yang suka lihat-lihat angka. Jadi kalau sama Pak Yudi seneng lihat-lihat gambar, kalau yang ini harus seneng lihat-lihat angka ya. Jadi sebentar, ini slide-nya. Dan hari ini kita akan bahas laporan keuangan yang mana lebih banyak angkanya daripada tulisannya. Enggak juga ya, jadi imbang kok dua-duanya. Jadi sahabat Mira Asset, kenapa sih kita perlu lihatnya laporan keuangan gitu ya? Kenapa sih nggak lihat-lihatnya yang lain? Karena laporan keuangan itu bentuknya adalah analisa yang kita bisa lakukan secara kuantitatif. Jadi dengan laporan keuangan itu kita bisa mengetahui apa aja. Jadi sebenarnya laporan keuangan itu kan adalah hasil akhir dari
pencatatan akuntansi ya. Jadi kinerja perusahaan lah gampangnya itu digambarkan lewat laporan keuangan begitu. Jadi bagaimanapun laporan keuangan itu adalah bagian yang sangat penting untuk menganalisa, apalagi analisa fundamental dari suatu perusahaan. Nah, laporan keuangan itu digunakan oleh siapa aja sih? Jadi ini hanya sebagian kecil pengguna laporan keuangan. Yang pasti laporan keuangan itu digunakan yang paling utama itu adalah oleh pemilik saham. Dalam hal ini adalah investor, baik itu pemilik saham mayoritas ataupun minoritas seperti kita. Kenapa? Karena di laporan keuangan kita bisa mengetahui seberapa baik sih perusahaan berkinerja. Ingat loh bahwa kita itu adalah yang punya perusahaan. Jadi kalau kita punya perusahaan, otomatis kita pengen tahu dong kinerjanya bagus atau enggak, bisa efisien atau enggak perusahaan ini. Nah, itu kita bisa tahunya dari mana? Itu tahunya dari laporan keuangan. Selain investor yang pengguna laporan keuangan, itu juga adalah debitur. Dalam hal ini kalau misalnya perusahaan pinjam uang ke bank, nerbitin obligasi. Nah, debitur-debitur ini perlu lihat laporan keuangan untuk mengetahui apa, mampu nggak sih perusahaan ini bayar bunganya, apalagi bayar pokoknya. Nah, seperti itu. Kemudian laporan keuangan juga digunakan untuk pelaporan pajak dan juga untuk perusahaan yang TBK ini digunakan salah satunya juga oleh analis itu untuk mengevaluasi, untuk mengetahui berapa sih harga wajarnya. Kalau misalnya sahabat Mira Asset ingat kita ngomongin minggu lalu si laporan analisa fundamental kan tujuannya untuk mengetahui harga wajar. Nah, salah satu caranya mengetahui harga wajar ya kita harus melihat atau memproyeksi laporan keuangan begitu. Dan kenapa kita penting untuk mengetahui laporan keuangan? Karena ini sahabat Mira Asset, laba bersih dan harga saham. Jadi kenaikan laba bersih itu akan diimbangi atau akan diikuti dengan kenaikan harga saham. Jadi korelasinya adalah positif. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya labanya turun, kinerjanya turun, begitu ya, maka harga sahamnya juga akan turun. Walaupun tidak 100% ataupun tidak instan begitu, tapi korelasinya adalah positif. Dan kelebihan dan kekurangan laporan keuangan. Jadi kalau laporan keuangan itu tersedia dengan luas, bisa diakses oleh siapa aja. Kemudian juga tadi ini bisa mengukur tingkat kesehatan perusahaan. Tapi kekurangannya apa? Data yang disajikan itu adalah data masa lalu. Jadi kita ini perusahaan ini tahun depan gimana ya? Nah, itu kita harus bikin proyeksi. Kenapa? Karena yang disajikan yang sudah ditulis itu adalah data masa lalu. Dan laporan keuangan itu tidak bisa berdiri sendiri. Ada apa aja sih di laporan keuangan? Kalau sahabat Mira Asset buka, itu biasanya ada 4 bagian besar. Laporan posisi keuangan yang kita biasa sebut dengan neraca, laporan laba rugi, arus kas, dan perubahan modal. Nah, laporan posisi keuangan atau neraca itu isinya cuma 3, sahabat Mira Asset. Jadi isinya tuh cuma aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset itu berapa yang dimiliki perseroan, liabilitas itu berapa sih kewajibannya, dan ini adalah berapa modalnya. Begitu. Sedangkan kalau mau lihat kinerja, oh ya sebentar saya sekalian bahas satu contoh ya. Jadi ini adalah laporan keuangannya SIDO. Jadi kalau sahabat Mira Asset mau menganalisa laporan keuangan, salah satunya adalah kita menganalisa berapa sih pertumbuhannya. Jadi sahabat Mira Asset bisa masuk ke menu 1921 di HOTS ya. Nanti di situ ada menu income statement, kemudian masuk ke yang balance sheet. Nah, ini bisa dilihat nih berapa sih kenaikannya begitu. Karena idealnya aset itu kan bertambah. Sedangkan kalau kewajiban idealnya berkurang atau bisa juga bertambah. Yang penting alasannya jelas gitu. Jadi, sahabat Mira Asset bisa lihat nih ini kenapa sih berkurang? Nanti bisa dicari tahu alasannya. Kemudian kalau untuk laporan laba rugi sendiri itu juga isinya adalah 3, yaitu pendapatan, beban, dan juga laba atau rugi. Nah, di sini nanti sahabat Mira Asset bisa lihat nih kinerja perseroan. Oh, ternyata SIDO muncul di kinerja laporan keuangannya, laba ruginya mengalami kenaikan nih dari sisi pendapatannya naik, gross profit-nya naik, kemudian laba operasionalnya naik sampai akhirnya laba bersihnya naik. Begitu. Nah, ini kita bisa hitung secara tahunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya atau juga secara kuartaran. Jadi dibandingkan antara kuartal 3 dengan kuartal 2. Kemudian laporan arus kas itu isinya ini operasi, kegiatan operasi, investasi, dan juga kegiatan pendanaan.
Nah, ini contohnya. Nah, kalau misalnya ada penurunan, nah kalau kegiatan operasi itu idealnya memang meningkat. Kegiatan investasi itu idealnya meningkat karena perusahaan melakukan investasi, uangnya keluar, jadi pasti akan meningkat. Nah, financing, ini kita perlu cari tahu nih kenapa meningkat. Nah, salah satunya kalau SIDO ini kenapa meningkat financingnya, kenapa juga tadi kasnya berkurang karena ada pembagian dividen. Karena kan kalau pembagian dividen itu akan mengurangi saldo kas begitu. Nah, ini alasan kenapa salah satunya kenapa kita patut mengupdate nih mengenai laporan keuangan. Ini adalah sebenarnya saya bukan mau ngajarin chart, tapi ingin hanya menunjukkan perubahan harga. Jadi SIDO muncul dalam tahun ini itu mengumumkan laporan keuangan kan udah 3 kali. Yang ini ada di tanggal 23 April, ada di tanggal 27 Juli, dan juga 18 Oktober nih kuartal 1, kuartal 2, dan juga kuartal 3. Sahabat Mireset bisa lihat di sini pergerakan harganya SIDO muncul. Ini adalah yang kuartal 1, ini yang kuartal 2, ini yang kuartal 3. Nah, kenapa kita lihat salah satunya, kenapa yang di kuartal 3 ini harganya melesat cukup baik? Kalau dari sisi laporan keuangan memang karena kinerjanya secara kuartalan itu lebih baik dari kuartal sebelumnya. Begitu. Jadi kinerja SIDO muncul di kuartal 3 ini lebih baik. Makanya itu salah satu alasan kenapa harga sahamnya naik. Sip, minggu depan kita mau belajar rasio keuangan dan juga kita akan membandingkan hasil dari rasio keuangan itu, jadi stay terus untuk minggu depan. Untuk sekarang saya akhiri, terima kasih banyak Pak Yudi sudah memberikan izin, dan selanjutnya kita mau bahas apa nih Pak Yudi untuk materi di mentorship minggu kedua ini? Ya, buat hari ini kita akan bahas tentang early stage ketika uptrend. Jadi kalau kemarin kita udah bahas tentang saham-saham all time high, nah, kali ini kita akan baru bahas tentang saham-saham yang baru mulai uptrend sehingga memberikan potensi upside yang cukup besar. Kurang lebih seperti itu, Bu Marta. Oke, wah menarik banget nih. Dan sahabat Mireset pastinya udah siap semua. Pak Yudi juga udah siap. Untuk itu silakan Pak Yudi. Oke, aku share screen dulu sebentar. Oke, selamat pagi Sobat Mirai Asset semuanya. Hari ini aku mau bahas tentang uptrend ketika baru mulai di early stage. Nah, jadi memang menurut aku pribadi uptrend itu adalah teman terbaiknya kita. Kenapa? Karena memang ketika kita bisa mendapatkan saham-saham yang uptrend, mereka dapat kasih profit yang sangat besar, gitu ya. Nah, di dalam perjalanan memang analisis ini baik mau dengan technical, baik dengan metode, sebenarnya di dalam proporsi keberhasilan seorang trading atau trader ini hanya berlaku sekali lagi hanya 10%, gitu. Jadi di balik sebuah metode yang baik, tetap perlu ada namanya yang kita sebut sebagai money management dan mindset yang benar. Kenapa? Karena kalau misalkan kita let's say menguasai metodenya dengan baik, tapi mungkin dengan technical entry exit mungkin masih salah, gitu. Nah itu kalau kita misalkan let's say ceritanya beli terlalu banyak di atas di ayun turun, itu biasanya psikologinya kena. Kenapa? Karena ya melihat porto merah nggak kuat, ya cut dulu, habis di-cut naik. Itu kan sering kejadian banget. Jadi kenapa ya? Maksudnya habis dibeli kok turun, habis dijual kok dia naik. Karena kita masuknya salah posisi. Jadi kita perlu banget mengenali bahwa yang namanya market ini satu hal yang kita nggak bisa tebak secara pasti. Jadi bukan ilmu matematika 1 tambah 1 menjadi 2, tapi technical ini adalah alat bantu untuk memperbesar kita punya peluang, gitu ya. Jadi sekali lagi tidak pernah bersifat 100%, teman-teman. Maka karena sifatnya tidak pernah 100%, kita menggunakan namanya money management. Kita mencicil, kita melihat, oh kalau misalkan dia berjalan dengan baik, ya udah kita biarkan. Kalau misalkan dia ternyata balik arah, tidak sesuai dengan kita punya plan, maka kita harus melakukan yang namanya stop loss, gitu ya. Nah, tapi di balik semua itu kita pun harus membekali kita punya mindset dengan benar, teman-teman. Kenapa? Karena kalau misalkan kita di dalam trading ini hanya tujuannya adalah profit, maka 100% tujuan kita itu nggak akan tercapai. Kenapa? Karena waktu kita tujuannya adalah mencari profit sebesar-besarnya, kita makin agresif sehingga kita membiarkan kita untuk masuk ke dalam posisi yang terlalu berbahaya. Sehingga kita mengabaikan yang namanya resiko. Nah, ketika resiko itu kita abaikan, teman-teman, biasanya paling banyak kita rugi dalam pada saat kita ambil posisi di
pada saham-saham yang sangat berbahaya. Nah, apalagi kalau misalkan kita nggak disiplin stop loss, sekali turun misalkan dari satu saham, sekali turun 10%, 2 kali beli turun lagi 10%, udah 20% kita loss-nya gitu ya. Jadi kita harus tahu bahwa yang namanya mindset ini pun kita harus bisa membekali dengan benar. Kalau misalkan kita nggak bisa membagi porsinya dengan baik, terus kita menjaga kita punya aset atau kita punya porto investasi, biasanya untuk kita menjadi cuan konsisten itu agak sulit. Kenapa? Karena biasanya kita agak terlena. Ketika misalkan let's say kita 10 kali trading pertama profit, trading kedua profit, trading ketiga profit, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8 masih profit, kita jadi terlena, teman-teman. Dari kemarin profit terus nih, tapi cuannya kecil-kecil. Sekarang kelihatannya ada peluang nih di saham ABCD misalkan. Lumayan, masukin aja semua. Toh dari kemarin juga profit semua. Nggak apa-apalah, udah punya bumper besar istilahnya gitu. Tapi pada akhirnya banyaknya ketika kita membiarkan posisi-posisi seperti itu, banyaknya dari cuan besar bisa balik modal bahkan sampai rugi. Kenapa? Karena kita tidak menjaga yang namanya modal dan profitnya kita. Biasanya memang orang ini, misalkan contoh ya, kita udah punya modal 100 juta, kita punya profit 100 juta. Karena profitnya 100 juta, nggak apa-apalah. Kalau turun, masih punya 80 juta. Turun lagi, nggak apa-apalah, kita masih punya 60 juta. Turun lagi, nggak apa-apalah, kita masih punya 40 juta. Tapi yang paling benar adalah harusnya kita menjadikan 100 modal dan 100 profit ini sebagai modal baru, teman-teman. Sehingga kita bisa menjaga yang dari 200-nya. Kalau kita selalu berpikir dari yang 100 juta, teman-teman, maka biasanya udah mau profit berapapun balik lagi ke 100 juta. Kenapa? Karena mindsetnya salah. Gitu. Jadi perlu sangat dibekali bagaimana kita berpikir, gitu ya. Nah, selanjutnya kita melihat bahwa salah satu cara atau salah satu kriteria saham yang cukup favorit buat aku pribadi, memang satu yang kemarin kita udah bahas, saham-saham all time high. Kedua adalah saham yang baru pertama kali keluar dari fase accumulation, gitu. Jadi saham-saham yang udah turun cukup dalam, lalu biasanya dia bergerak dalam fase accumulation panjang, bisa dari 9 bulan, setahun, bahkan sampai 2 tahun, dan pertama kali dia keluar biasanya, nah ini akan memulai stage uptrend, gitu ya. Nah, kalau kita bisa masuknya dari pertama kali dia belok, atau pertama kali dia keluar, pertama kali dia breakout dari fase accumulation atau consolidation, biasanya kita bisa menunggangi tren ini cukup panjang. Tapi kalau misalkan kita masuknya udah lewat dia berapa kali construction uptrend, udah berapa kali higher low, bisa masih naik nggak? Bisa. Tapi biasanya lebih limited upside. Kenapa? Karena orang yang dari fase accumulation udah naikin mungkin 100-200%. Nah, kita baru masuk. Maka biasanya kita punya upside yang jauh lebih kecil. Maka penting banget kita mencari saham-saham yang baru banget belok, atau misalkan dia udah belok, naik, bikin higher high, terus dia kemudian retrace, bikin higher low, nanti kita baru masuk di sana. Itu boleh banget. Nah, lalu jangan lupa bahwa setiap plan di karakteristik apapun, baik di saham all time high, kita harus pasang stop loss, termasuk di kriteria orang saham, maksudnya saham yang baru mau mulai uptrend, kita pun tetap harus pasang stop loss. Kenapa? Karena yang namanya trading ini semuanya penuh dengan resiko, gitu ya. Jadi kita harus mengenali karakteristik secara kita pribadi, berapa besar rugi maksimum yang bisa kita tanggung, karena psikologi dari masing-masing orang ini sebenarnya sangat berbeda, teman-teman. Jadi misalkan ada Bapak Budi, dia misalkan let's say nominal investasinya di Mirai Aset misalkan 100 juta misalkan. Nah, buat dia rugi 1 juta, 2 juta dia nggak apa-apa. Kenapa? Karena dia punya total aset, mungkin dia punya 1 miliar gitu. Nah, tapi ada orang lain, misalkan kita sebut Joko gitu ya. Misalkan si Joko ini dia punya uang sama 100 juta. Tapi dia punya uang 100 juta dari let's say 120 juta. Jadi total uang yang dia punya hanya 120 juta, tapi dia cemplungin 100 jutanya di saham. Maka ketika dia rugi 1-2 juta tuh
tekanan dari dia punya psikologi akan sangat berbeda antara Bapak Joko dengan Bapak Budi. Maka kita harus sangat mengenali yang kita siapkan pertama kali ketika kita berinvestasi di pasar modal, sekali lagi adalah uang dingin. Kenapa? Karena dengan uang dingin kita bisa berpikir secara logis, tidak emosional. Tapi kalau kita masukin seluruh uangnya kita tanpa kita punya istilahnya dana darurat buat kita hidup 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan ke depan, biasanya kondisi-kondisi seperti ini sangat membebani emosional kita. Kenapa? Karena tujuannya adalah bulan ini harus profit sekian. Kenapa? Karena untuk membiayai kebutuhan hidup. Kalau misalkan bulan ini loss, maka bulan depan bebannya akan jadi lebih besar. Kenapa? Karena harus membiayai 2 kali. Nutup yang rugi bulan kemarin, plus menambah profit di bulan ini. Maka itu pressure-nya akan sangat besar, teman-teman. Maka sekali lagi yang penting kita pahami adalah sekali lagi berinvestasilah dengan dana yang sudah kita siapkan setelah kita memisahkan kita punya dana darurat, misalkan tadi 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan ke depan, sehingga sekali lagi kita tradingnya nggak terlalu banyak tekanan emosional. Nah, kalau kita konsistensi dengan kita punya sistem, misalkan teman-teman udah mulai belajar nih di Mirai Asset di House Championship Season 5, udah ada mentoring, sekarang di Season 6 juga ada mentoring, teman-teman bisa belajar banyak bagaimana teman-teman mencari metode yang cocok buat teman-teman. Sehingga ketika teman-teman merasa, oh cocok nih karakteristik dan metodenya, teman-teman duplicate, teman-teman ATM, amati tiru modifikasi. Maka sebenarnya teman-teman ini selama bisa konsisten dengan trading sistemnya, maka nanti profitnya itu akan ngikut sendiri. Gitu ya, jangan sampai tujuannya sekali lagi mencari langsung profit terus gitu. Tapi dengan sistem yang konsisten, stop loss yang konsisten, terus nggak punya tekanan pressure yang besar, maka profit nanti ngekor dengan sendirinya. Gitu ya. Jadi itu penting banget berbicara tentang stop loss. Nah, selanjutnya kenapa memang saham-saham early stage ini bisa memberikan profit dengan cepat? Kenapa? Karena sahamnya dalam posisi lagi naik atau dalam fase marking up. Maksudnya gimana? Jadi istilahnya gampangnya, misalkan kita lihat bahwa kita di pasar tradisional, biasanya setiap mau dekat Lebaran atau Idul Fitri, itu harga cabai, bawang putih, bawang merah biasanya naik. Kenapa? Karena itu barang atau bahan bakunya udah masuk ke gudang dulu biasanya. Masuk, let's say misalkan masuk ke tengkulak. Udah di tengkulak, disimpan dalam jumlah banyak, maka dekat-dekat eventnya barangnya dikeluarin dikit-dikit. Kenapa dikeluarin dikit-dikit? Supaya supply di market ini menjadi sedikit. Karena supply-nya ini sedikit, barang ini nggak ada, otomatis orang butuh atau melihat bahwa ini harganya akan naik, otomatis orang berbondong-bondong beli. Dengan supply yang sedikit, demand yang besar, otomatis harga terdorong naik. Nah, sambil naik, barang dikeluarin dikit-dikit, sampai akhirnya barang itu habis dan kemudian harga itu turun kembali. Jadi teman-teman juga perlu mengerti tentang yang namanya bagaimana market itu bergerak antara supply and demand membentuk yang namanya market cycle. Itu penting banget sehingga teman-teman ini tahu bagaimana sih big picture dari saham yang sedang kita analisa. Kalau misalkan memang big picture-nya ini sangat memungkinkan, contoh misalkan tadi aku lihat sedikit. Jadi kalau misalkan kita tahu bahwa ini lagi downtrend, ketika downtrend harga turun terus, dia akan sampai satu titik masuk ke dalam satu fase. Jadi ini downtrend, yang ini dia akan masuk ke dalam fase accumulation, lalu dia akan tadi mulai early stage uptrend. Nah, yang kita masuk early stage uptrend ini adanya di mana? Adanya adalah di teman-teman. Pertama kali dia keluar dari area consolidation yang ada di bawah. Nah, inilah ketika kita masuk di sini, ini tuh dia bisa uptrend yang cukup panjang. Sampai kapan? Sampai nanti kita ketemu lagi fase lain, yaitu fase yang namanya distribusi di atas gitu ya. Nanti kalau dia udah ketemu distribusi, dia akan kembali turun. Jadi kalau tadi kita bicara tentang cabai, bawang putih, bawang merah, tengkulak ini akan timbun semua di bawah. Harga cabai, bawang putih, bawang merah masih sangat murah. Tapi ketika dekat-dekat tadi Idul Fitri, ini barang dilepasin dikit-dikit. Kenapa? Karena tadi demand-nya tinggi, tapi supply-nya nggak ada. Kenapa? Barangnya udah ngumpul semua.
maka biasanya dengan demand yang besar ini mendrive harga naik dengan cepat ke atas, gitu ya. Nah, sampai satu titik di atas harga ini udah terlalu mahal, maka yang terjadi apa antara buyer dengan sellernya gimana? Biasanya buyer ini di titik teratas ini kita bisa sebut dia sebagai buying exhausted atau kelelahan dari para pembeli, atau kita melihat bahwa pembeli ini udah nggak berani beli lagi. Kenapa? Karena merasa bahwa harga ini sudah terlalu mahal, gitu ya. Nah, ini bisa dikaitkan juga sebenarnya dengan fundamental, bahwa nilainya atau harga pasarnya sudah terlalu jauh daripada harga dari nilai intrinsiknya, gitu. Maka ini biasanya terjadi jualan atau heavy distribution, biasanya seperti itu, gitu ya teman-teman. Nah, biasanya kalau misalkan kita lihat nih, kenapa sih harga saham ini bisa bergerak naik dari bawah sini naik ke atas. Maka satu, seperti tadi Bu Marta, kita bisa juga belajar dari fundamental sedikit. Kita melihat bahwa biasanya waktu dia naik ini, dia punya EPS ini, dia selalu growth, atau EPS-nya ini selalu positif, naik. Jadi dibandingkan kuartal sebelumnya, dibandingkan tahun lalu, biasanya naik. Gitu ya. Ini yang mendorong harga atau orang-orang fundamental, atau ya orang fundamental sih umumnya, untuk membeli. Nah, kalau teknikal kita melihatnya psikologi massa. Kenapa ya semua orang ini beli? Karena banyak orang yang beli, kita ikut beli. Jadi kita ikut aja, ikut keretanya lagi mau naik ke atas ya kita ikut. Tapi kalau keretanya lagi mau turun ya kita jangan ikutan, gitu ya. Nah, sama halnya ketika ini turun, biasanya salah satu yang bisa dilihat adalah dia EPS-nya ini udah mulai negatif growth disebut. Jadi udah mulai turun, udah nggak ada pertumbuhan. Ini yang mendrive. Oh, ternyata dengan EPS-nya udah turun, oh PE segini jadi kemahalan dan lain sebagainya. Maka itu menjadi hal yang menjadi salah satu pertimbangan. Kenapa? Karena memang kalau misalkan kita berbicara tentang dana yang besar, mereka menjadikan salah satu faktor fundamental ini yang paling penting ketika mereka mengambil keputusan. Berbeda memang dengan karakteristik retail yang hanya fokus dengan pergerakan harganya aja. Nah, kalau misalkan institusi besar, mereka penting banget untuk melihat bahwa oh ini fundamentalnya good, company-nya GCG, maka mereka berani untuk membeli dalam waktu yang cukup panjang. Nah, kalau kita tujuannya adalah mempercepat kita punya profit, maka kita jangan beli sesuai dengan institusi. Institusi biasanya masuknya di accumulation di bawah. Nah, kalau kita masuknya langsung di belokannya aja. Kenapa? Karena kita men-skip waktu selama accumulation di bawah. Karena kenapa? Waktu accumulation ini bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Kalau kita nungguin 3 tahun terlalu lama, teman-teman. Nah, kalau kita masuknya langsung sekali lagi di belokan sini, kita langsung ke bagian naiknya aja, maka kita bisa dapat profit dengan cepat dalam waktu yang singkat. Kenapa? Karena kita nebeng keretanya aja. Waktu keretanya lagi diisi istilahnya bahan bakar dan lain sebagainya, ya biarin aja. Ketika keretanya udah siap jalan, nah kita baru ikut, gitu ya. Ini yang sangat mendasari bagaimana kita berpikir. Ketika kita bisa dapetin big picture-nya, teman-teman, sekali lagi kita akan jadi jauh lebih mudah untuk mengambil keputusan. Karena kita tahu, oh saham ini big picture lagi uptrend. Meskipun let's say lagi turun-turun dikit, karena kita mengerti big picture-nya, stop loss-nya belum kena, construction trend-nya masih higher low, ya kita masih boleh keep. Tapi kalau misalkan dia udah mulai patah, bikin construction trend baru, udah bikin lower low, lower high, maka mau nggak mau kita keluar dulu. Kenapa? Karena bisa jadi tadi udah kena distribution. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam studi kasus nih teman-teman. Yang pertama, kita di sini bisa lihat bahwa Mari, ini sahamnya Mari, ketika dia keluar dari accumulation, dia keluar dari titik ini, sampai titik tertinggi kurang lebih dia kasih gain profit itu 456%, teman-teman, hanya dalam waktu 7 bulan. Nah, pertanyaannya, instrumen investasi apa yang bisa kita kasih profit sebesar ini dalam waktu nggak nyampe setahun? Gitu. Jadi menurut aku pribadi memang pasar modal ini bisa kasih kita gain tuh unlimited selama kita mengerti bagaimana memanfaatkan kesempatan di dalam pasar modal.
Bisa nggak kita rugi banyak? Bisa aja. Kenapa? Karena kita salah posisi. Big picture-nya sahamnya turun, lagi turun, oh murah nih, kita tangkepin terus. Jadi kita benar-benar nangkepin pisau jatuh. Pisaunya masih terus turun, kita tangkepin, kita terus bleeding, teman-teman. Tangan kita akan terus terluka. Yang paling baik adalah pisaunya udah tergeletak, pisaunya udah mulai diangkat, nah baru kita ikutan kembali. Itu paling mudah untuk kita mendapatkan profit yang besar. Gitu. Nah, contoh kasus lain. Ini ada saham ABA. ABA ini sama, dia keluar dari fase accumulation di sini kurang lebih dari titik ini naik sampai dia punya peak terakhir dalam waktu 5 bulan, kasih gain profit kurang lebih 611%, teman-teman. Gitu ya. Jadi hanya dalam waktu 5 bulan kita simpen selama construction dia nggak nggak lower high, ya kita keep. Wah, ternyata dalam waktu 5 bulan kasih gain profit 600% gitu. Tapi memang biasanya pemilihan dari saham dan ini nggak terlalu ukurannya, market cap-nya itu nggak terlalu besar biasanya, teman-teman. Kenapa? Karena memang kalau misalkan let's say blue chip yang besar-besar bisa nggak naik seperti ini, bisa, tapi masalahnya adalah kasih gain kita nggak bisa sebanyak ini. Kenapa? Karena sekali lagi barangnya ini nggak bisa dimasukin ke gudang dalam jumlah banyak. Kenapa? Karena barangnya udah tercecer di banyak orang. Maka ketika naik, ya bukan terlalu liquid, tapi maksudnya barangnya karena terlalu banyak, maka bisa aja orang yang dulu pernah nyangkut di mana, kena baru balik modal, ya udah deh, bukan cut loss, jual di BP. Terus ada yang baru naik sedikit, jual, untungnya sedikit. Maka ini banyak banget istilahnya area-area supply gitu. Beda banget sama kalau saham-saham yang lebih kecil market cap-nya, bukan sampai ke third liner, biasanya masih di second liner, itu menarik banget. Kenapa? Memang secara pergerakan satu, kalau kita ingat di pertemuan yang pertama, harga ini bisa bergerak kenapa? Satu tadi, fundamental story, ketika earning positive growth ya gitu. Kedua, biasanya ada turnaround story. Itu bisa menjadi hal yang sangat berbalik buat perusahaan tersebut. Atau misalkan ada merger and acquisition, lalu bisa satu lagi caranya dengan technical. Ketika kita nggak ngerti nih, ada story apa di company-nya, kita nggak ngerti juga fundamentalnya seperti apa. Kita lihat aja di technical-nya, ada di stage mana atau di fase mana. Kalau di uptrend, nah baru mulai uptrend, biasa kita boleh ikutan nyemplung. Kenapa? Karena upside-nya sekali lagi masih jauh. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat bahwa kayak misalkan contoh, nanti ada contohnya di belakang, sekarang deh. Nah, misalkan kayak MLPL gini. Ini dia keluar dari fase dia punya accumulation di bawah ini kurang lebih di 120, naik sampai kurang lebih 810 dalam waktu 2,5 bulan, kasih gain profit 580%. Nah, ketika misalkan kita beli ini di sini pertama kali keluar dari fase accumulation, dijamin nggak pernah ada yang tahu tentang newsnya, nggak ada tentang rumor apa-apa. Kenapa? Karena ini baru early stage, teman-teman. Memang early stage ini biasanya masih jauh banget dari keramaian, di mana orang-orang belum banyak notice, belum banyak memperhatikan. Nah, tapi kalau misalkan udah mulai banyak keluar news, udah mulai banyak keluar segala macam, itu kan biasanya udah jadi rame banget. Maka kalau misalkan pergerakannya udah nggak bisa naik, maka boleh hati-hati. Kenapa? Karena sekali lagi ingat, accumulation-nya ini di harga bawah ini udah naik cukup jauh. Jadi kalau misalkan kita belinya udah mulai di atas-atas, itu boleh sangat berhati-hati. Kalau misalkan kita masih punya modal bawah, nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan kita belinya di modal atas, itu sangat bermasalah. Kenapa? Karena kita benar-benar dalam posisi sangkut. Gitu ya. Jadi boleh sangat berhati-hati. Lalu selanjutnya ada MPPA. MPPA ini juga keluar daripada dia punya fase accumulation, kurang lebih dari titik ini sampai ke peak. Dia kasih gain profit, teman-teman, 700% hanya dalam waktu 2,5 bulan. Nah, memang di dalam perjalanan, kalau misalkan kita mau profitnya gede-gede, atau misalkan mau bagger sampai multi-bagger, aturannya cuma satu, selama dia nggak lower low dan lower high, secara construction trend kita nggak boleh jual. Tapi ada kalanya
ketika udah gain profit misalkan 100%, diayun sampai 50%, itu ada kalanya kita harus tetap berani nge-hold. Nah, kalau kita nggak berani nge-hold, dari 100% diayun ke 50%, maka kita nggak bisa dapetin yang 200 dan 300%. Nah, itu memang konsekuensi yang teman-teman harus hadapi kalau teman-teman mau istilahnya dapetin saham dengan maksimal. Gitu ya. Ini salah satu yang teman-teman harus lewati. Nah, kalau misalnya teman-teman cuma 5%, 10% udah gatel, 5%, 10% udah gatel, maka teman-teman nggak akan pernah bisa dapetin saham yang bagger. Misalkan, contoh seperti ini, misalkan beli di sini naik, dijual. Beli lagi misalkan di sini naik, dijual. Beli lagi di sini naik, dijual. Maka teman-teman dapetin sahamnya. Tapi dengan teman-teman jual beli, compoundingnya hilang. Kenapa? Karena compounding di sini teman-teman harga mungkin berapa ya? Aku nggak baca nih. 200-an ya. 200, di atas ini kurang lebih 1.300 ya. 1.300. Nah, itu teman-teman nggak bisa dapetin ketika misalkan let's say ya, di sini harga 1.100. Kalau teman-teman baru beli di 1.100, teman naik ke 1.300, ini kurang lebih ya 20% lah, 20% kurang gitu. Tapi kalau teman-teman modal di sini naik 20% di atas, yang orang di atas 20%, teman-teman tuh dapat sehari kurang lebih 100%. Nah, inilah yang membedakan. Kenapa? Karena compounding interest-nya hilang. Jadi kalau misalkan mau cuannya berlipat-lipat, teman-teman harus bisa belajar nge-hold lebih panjang. Nah, tapi memang harus dalam saham yang tepat. Jangan sampai cycle-nya udah lewat, harganya udah naik tinggi, nah baru berani nge-hold. Giliran di bawah, harga murah nggak berani beli, harga mahal berani beli, cycle udah lewat, nggak berani stop loss, pada akhirnya nyangkut. Nah, jadi jangan kebalik gitu ya. Beli misalkan contoh, beli di sini 1 juta, beli di sini 5 juta, beli di sini 10 juta, gitu ya. Beli di sini 20 juta, giliran beli di sini beli 100 juta. Di sini cuan, di sini cuan, di sini cuan, di sini cuan, sampai sini masih cuan. Umpamakan nggak di averaging up lagi, cuan. Turun ke sini masih cuan, tapi gara-gara beli di sini 100, waktu diturun di sini rugi, cuan di sini semua diambil balik rugi semua. Kenapa? Karena salah, di bawahnya kecil, ya ke atasnya gede. Jadi proporsi bobotnya gede di atas, kecil di bawah. Yang paling bagus adalah gede di bawah, besar di atas. Jadi beli di sini agak banyak, misalkan contoh beli di sini yang tadi 100, sini 50, sini 10, sini 5, sini 1. Nah, itu enak. Mau sampai dia turun di sini karena kita beli banyak di bawah, kita punya efek di bawah. Sampai di sini atau bahkan sampai di sini pun kita masih profit. Tapi cara mengawalnya nanti mungkin ada sesi berbeda lagi lah. Tapi intinya adalah sebisa mungkin kita membeli banyak itu dengan harga di bawah, kondisi sekali lagi uptrend, gitu ya. Jangan sampai kondisinya kebalik. Misalkan, oh ini kan udah naik kencang, lagi turun, oke. Beli di sini 20 juta, oke. Turun lagi, wah diskon, beli lagi di sini 40 juta, oke. Turun lagi di sini, beli lagi 100 juta. Ini di bawah turun terus mules juga. Dari misalkan di sini ruginya 20 juta, di atas rugi 20 juta. Kalau kita cut loss misalkan ruginya 2 juta. Karena kita averaging down terus, 20, 40, 100, ya 160, kita mungkin minusnya jadi minus 80 juta gitu. Dari yang tadi yang di sini minus 2, sekarang jadi gede, minus 80. Kenapa? Karena kita belinya benar harganya murah, tapi kondisi marketnya udah berlainan. Kita paling bagus adalah beli murahnya ketika dia mau naik. Nah, di sini tadi gedenya. Kalau kondisinya udah turun, kita baru mau beli gede, bisa nggak someday harganya naik lagi ke atas? Mungkin bisa-bisa aja, tapi sekali lagi ketika harga turun ini, dia tuh nggak mungkin langsung balik ke atas. Dia butuh biasanya ngelewatin dia punya fase consolidation balik, baru naik. Nah, kalau misalkan kita perhatiin, misalkan contoh ya, di Indonesia saham ERA, nanti boleh dicek di online tradingnya masing-masing. Dari pertama kali dia naik sampai dia punya peak di atas, dia turun ke bawah, dia naik lagi ke atas. Ini dia butuh waktu kurang lebih 5 tahun. 5 tahun buat ERA Jaya. Lalu dari titik sini dia turun lagi ke bawah, naik lagi ke atas,
dia butuh waktu kurang lebih 3 tahun. Jadi kalau misalkan kita nyangkut nih, misalkan di posisi ini, kita nggak berani stop loss di sini. Ini kita 5 tahun tuh cuma nungguin balik modal, teman-teman. Padahal selama 5 tahun tuh banyak banget saham yang lagi naiknya strong banget gitu. Maka kalau biasanya buat aku pribadi udah salah nih, misalkan di sini, ya kata aja cari saham yang lagi naik lagi. Kenapa? Karena nanti misalkan kita udah pindah ke saham lain, kita masih bisa dapat kok, dia masih accumulation. Di sini kita bisa beli cover balik lagi dibandingin kita nungguin turun ke sini, nungguin naik lagi cuma BEP. Mendingan kita cut di sini, cover balik di sini. Ini hal yang mungkin teman-teman juga perlu mengerti dari big picture gitu. Kenapa? Karena menunggu saham nyangkut itu kalau balik aja butuh waktu lama, apalagi kalau misalkan nggak balik. Contoh misalkan banyak sih saham-saham yang nggak balik gitu. Salah satu yang paling terkenal mungkin kayak saham Bumi lah ya, dari 8.000 turun sampai 50, naik 500 turun lagi, naik 300 turun lagi, sekarang di bawah 100 gitu. Maka penting banget mengerti karakteristik dari trennya. Kalau misalkan udah turun, jangan pernah lawan tren gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalkan hidup, memang kalau kita berbicara tentang hidup, harusnya kita kayak ikan salmon melawan arus gitu, itu baru bisa bertahan. Tapi kalau di saham, kita harus jadi ikan mati. Kita harus ikut arus. Gitu. Kenapa? Karena itu paling gampang. Kalau kita ngelawan tren ini, tren gedenya lagi turun, kita mau lawanin. Kita tuh, duitnya nggak seberapa gitu. Kalau kita mau lawan duit yang segitu banyak lagi turun, maka akan sangat sulit, teman-teman. Maka paling gampang adalah kita jadi ikan mati, beli, biarin aja. Sampai, sahamnya naik. Itu yang paling gampang. Nah, lalu lanjut, contoh kasus selanjutnya ini DMMX. DMMX ini juga naik secara luar biasa, di mana kita bisa melihat bahwa ini adalah accumulation panjangnya dia. Pertama kali dia break di area bulan Maret, kurang lebih dia naik 6 bulan ini kasih gain profit 900%. Gitu. Jadi memang kalau udah sahamnya yang keluar dari accumulation, sekali lagi teman-teman, biasanya bisa kasih profit yang lumayan-lumayan. Gitu ya. Jadi kalau kemarin kita berbicara all time high, bisa kasih gain profit 60%, 40% dalam waktu singkat. Saham baru keluar dari accumulation pun sama. Gitu ya. Jadi ini dua karakteristik yang menurut aku saham yang cukup favorit. Kenapa? Karena dua-duanya bisa kasih gain profit yang relatif cepat gitu di dalam kita punya perjalanan trading dibandingkan misalkan kita beli, ini di dasar, misalkan kita beli. Karena kita beli di dasar, kalau kita tunggu ke sini kita lumayan, betul. Tapi problemnya adalah berani nggak nahan sampai ke sini gitu kan. Bisa aja di titik ini udah jual, habis jual naik terus ke atas. Nah, maka penting banget juga nanti untuk belajar construction trend-nya. Nanti mungkin di pertemuan selanjutnya aku akan ajarkan tentang construction trend gitu ya. Gitu. Lalu selanjutnya ini contoh saham Rans. Saham Rans ini juga menarik banget. Waktu di sini dia break kurang lebih dan kemudian dia masih ada fase consolidation. Dari titik dia break keluar dari accumulation-nya ini, dia naik dalam waktu 6 bulan 314%. Jadi ya kalau buat invest sih nggak pusing lah ya, maksudnya kita duduk diam tenang bisa kasih gain profit yang cukup lumayan. Gitu. Ini salah satu yang cukup favorit juga istilahnya, tipe-tipe karakteristik saham-saham dengan metode seperti ini. Lalu selanjutnya ada SAME. SAME ini juga naik dari titik dia breakout. Ini bulan apa nih? Bulan November, kurang lebih bulan November di sini naik sampai kurang lebih di bulan Juli ya. Juli 8 bulan ini dia kasih gain profit 670%. Sekali lagi jauh di atas deposito, jauh di atas obligasi. Cuman memang sekali lagi yang namanya di pasar modal semua penuh dengan resiko, maka penting kalau gagal ya kita cut, tapi kalau misalkan berhasil kita hold gitu ya. Lalu selanjutnya ini juga ada saham Sen ini ketika dia breakout dari sini, ini bulan Septemberan naik kurang lebih ya sampai September 12 bulan dikasih profit 324%. Jadi ya mungkin ini agak kecil sih dibandingkan sebelumnya, tapi cukup besar lah misalkan kita bandingkan dengan deposito ya. Gitu.
Lalu ini ada Bufin ini juga cukup menarik, waktu di sini dia break, harga di bulan berapa nih, awal Januari lah, sampai sekarang di Septemberan lah ya, Agustus September 8 bulan kurang lebih ini kasih gain profit 170%. Nah ini dibanding contoh-contoh sebelumnya lebih kecil lagi 170%, tapi sekali lagi masih jauh lebih besar daripada deposito. Jadi kalau misalnya teman-teman buat yang swing kayak gini enak. Nah biasanya kalau misalkan mau cari cepat tarikannya biasanya di pertama kayak gini. Tarikan pertama dia breakout dari accumulation biasanya agak lumayan. Nah kalau yang pengen cepat, tradingnya cepat-cepat, ya bisa manfaatin momentum di sini habis naik 30-40% langsung keluar cari saham lagi yang istilahnya baru mau break. Nah itu bisa digunakan juga. Nah jadi pada akhirnya memang buat aku pribadi rule of 10,000 hour ini nggak pernah bisa bohong gitu ya. Teman-teman tetap harus belajar menganalisa, backtest, teman-teman punya sistem sehingga teman-teman bisa benar-benar mengenali karakteristik dari teman-teman. Misalkan contoh, kenapa ya habis beli rugi lagi, habis beli rugi lagi. Mungkin teman-teman butuh evaluasi. Evaluasinya kenapa? Misalkan tiap kali beli lagi FOMO nih. Tiap kali beli memang harga udah terlalu tinggi. Beli harganya udah terlalu jauh daripada harga average, atau belinya udah terlalu dekat dengan resisten, atau belinya salah cycle, udah didistribusi kita baru beli, di early stage tadi kita nggak berani beli. Nah hal seperti itu harus dilakukan sama teman-teman supaya teman-teman bisa profit lebih konsisten dengan teman-teman mengenali diri teman-teman, lalu mengenali market yang sedang terjadi seperti apa sehingga bisa lebih profit konsisten. Tetap bekerja keras, jangan patah semangat, dan good luck buat semua. Thank you. Baik, terima kasih Pak Yudi untuk materinya yang sangat-sangat menarik. Dan Pak Yudi, kalau misalnya tadi nih saya baca pertanyaan ada kurang lebih 51 nih Pak Yudi. Ada 2 pertanyaan utama nih Pak Yudi dan mungkin Pak Yudi bisa sekaligus menyimpulkan. Jadi pertanyaan yang pertama adalah bagaimana cara melihat bahwa sebuah perusahaan itu gimana sih ciri-cirinya ya yang ingin sahabat Mira Asset ketahui, ciri-cirinya bahwa memang saat ini sedang di early stage untuk naik seperti itu. Jadi kalau misalkan tadi kita lihatin, sebenarnya kan ini berhubungan dengan yang namanya supply and demand atau kekuatan dari yang namanya pembeli dan penjual. Maka ketika harga ini bergerak, kita perlu melihatin bagaimana pola dia setlist. Biasanya makin ke ujung dia mau breakout atau dia mau keluar dari accumulation. Biasanya dia punya titik low ini biasanya makin naik. Kenapa makin naik? Karena di sini tadinya adalah yang namanya demand area. Demand area ini berubah jadi di sini. Berubah lagi jadi di sini. Bahkan yang di sini adalah supply, sekarang dihabisin sama dari para pembeli istilahnya gitu. Nah, biasanya sekali lagi ketika dia udah turun banyak, masuk dalam dia punya accumulation panjang atau setlist panjang, perhatiin aja ketika misalkan dia udah mulai naik begini, lalu diiringi sama dia punya volume biasanya gitu. Ini boleh sangat-sangat diperhatikan. Kenapa? Karena ini baru siap-siap mau naik gitu. Apakah boleh nggak sih sebenarnya beli di dalam fase accumulation-nya? Ya kalau mau spekulasi ya silakan aja. Tapi kalau biasanya kalau buat aku lebih senang tunggu breakout. Kenapa? Karena nunggu pasti gitu. Kalau kita beli di accumulation sifatnya adalah spekulasi. Bisa aja mungkin minggu depan jalan, tapi bisa juga 3 bulan lagi jalan. Bisa juga 6 bulan lagi malah baru jalan gitu. Maka dibandingkan kita menunggu hal yang tidak pasti, maka selalu berpegang dengan hal yang lebih pasti, yaitu selalu menunggu confirmation. Itu menurut aku. Jadi memang di dalam trading ini kadang kita harus menyadari bahwa yang namanya trading itu berfokuslah sama hal-hal yang bisa kita atur. 1, kapan kita entry. 2, kapan kita exit. 3, berapa banyak yang bisa kita beli. 4, berapa banyak yang bisa kita siap untuk rugi. Jangan mengatur hal-hal yang nggak bisa kita atur. Contoh, kapan dia naiknya sampai mana, itu hal-hal yang nggak bisa kita atur. Jadi jangan paksakan hal-hal yang tidak bisa kita atur. Sekali lagi seperti itu.
Oke, baik. Berarti seperti tadi Pak Yudi bilang bahwa kita ikut arus aja gitu ya Pak Yudi. Betul. Iya. Nah, Pak Yudi berarti kalau saya boleh simpulkan berarti tadi salah satu ciri-cirinya adalah terbentuknya higher low begitu ya. Betul. Kemudian juga volume itu bisa mendukung, kemudian nanti Betul. kita bisa masuk ketika break resistant begitu ya. Betul sekali Nah, Bu Mar. Pak Yudi, kalau misalnya dari sisi kita bisa ada tambahan nggak sih dari analisa Broksum dan juga mungkin ada indikator yang bisa membantu ini, Pak Yudi? Kalau buat aku pribadi, aku juga ini mungkin beda ya sama mentor yang lain. Kalau aku nggak terlalu pakai Broksum, Bu Marta. Jadi memang kalau kita ketahui bahwa yang namanya Broksum ini sebenarnya hal yang sangat mudah dimanipulasi. Orang beli pakai apa, jual pakai apa, maka aku jarang melihat Broksum. Kecuali kita niatnya adalah cuman scalping di intraday, Broksum oke. Tapi kalau misalkan kita tujuannya long, Broksum ini menjadi hal yang kesulitan. Karena minggu ini dia beli pakai apa, minggu depan jual pakai apa, minggu depan lagi beli pakai apa, itu susah tracking dan kita punya historical data susah. Kenapa? Karena sama nama pindah barang itu nggak bisa kedeteksi. Itu hal yang sangat susah menurut aku. Maka aku sendiri nggak pakai. Maka yang paling gampang menurut aku tetap fokus sama yang namanya price action-nya dan pergerakannya seperti apa. Nah, misalkan teman-teman screeningnya gimana nih? Carinya seperti apa? Susah misalkan. Teman-teman bisa coba di menunya Mirai Asset di desktop aplikasinya. Cari aja di isi desk menu 1 2 3 4, cari aja di situ ada top gainer, top volume, top preferensi. Teman-teman bisa lihat dari sana untuk mencari istilah ide. Dari sana tetap buka lagi manual, buka lagi chartnya. Nah, kalau udah ketemu chartnya, teman-teman bisa bikin watchlist. Misalkan saham yang ada di accumulation yang kelihatannya baru mau bergerak. Nah, teman-teman pisahin saham-sahamnya. Lalu tambahannya adalah mungkin bisa pasang alarm supaya mengingatkan ketika misalkan harganya tembus, iya ada reminder gitu. Kalau enggak udah dianalisa jadi sia-sia. Udah analisanya benar, naik, nggak punya barang juga buat apa kan. Maka penting banget untuk menurut aku ditambahin alarm gitu. Oke, siap. Wah, ini udah sekaligus menjawab pertanyaan nih. Gimana sih cara-caranya, langkah-langkahnya ya. Terima kasih ya Pak Yudi, ini udah dibantu sekalian nih sahabat Miraset. Tadi udah disampaikan langkah-langkahnya, jadi sahabat Miraset tinggal praktek. Nah, pertanyaan kedua yang paling banyak juga ditanyakan Pak Yudi itu adalah tentang kalau kita sudah punya tadi, udah punya sahamnya nih di early stage begitu ya. Kemudian sahamnya bergerak naik. Nah, kita tahu dari mana nih bahwa misalnya udah naik 30%, 50%, ketika misalnya mengalami penurunan, gimana kita tahu bahwa istilahnya trennya patah gitu. Okay. Jadi gimana cara mengantisipasinya supaya kita nggak keburu jual. Oke, jadi memang kalau misalnya kita berbicara tentang tren ini ada 3, ada uptrend, sideways, dan downtrend. Di uptrend sendiri kita harus menyadari bahwa ketika misalkan tadi dia keluar dari accumulation, ini dia harus bikin karakteristik higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, dan mulai bikin lower high, lower low, dan ini mulai balik arah. Gitu ya. Jadi di sini adalah high, ini low, ini adalah higher high, di sini adalah higher low, ini adalah higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Mulai ada pelemahan di lower high. Ini udah alarm. Teman-teman udah harus sangat berhati-hati. Gitu ya. Ketika dia break daripada dia di sini adalah lower low-nya dari higher low terakhir, pecah ke bawah. Di sini teman-teman udah harus exit. Udah nggak ada tawar-penawar. Kenapa? Karena tren ini akan berubah arah dari tadi akum ke uptrend, distribusi di atas dia akan turun. Contoh misalkan kayak Antam, Tins, gitu-gitu itu semua muncul pola-pola lower high. Even kayak MLPL semua itu muncul semua pola lower high. Jadi kalau udah mulai muncul lower high, boleh sangat berhati-hati. Jangan sampai udah break daripada punya stop loss di sini nggak dipatuhi. Nah itu kalau buat swing harus udah keluar. Nah kalau misalkan mau trading, mau bottom fishing apa segala macam, ya silakan aja beda. Tapi sekali lagi kalau bottom fishing dan lain sebagainya, melawan tren itu nafasnya nggak bisa panjang. Kenapa? Karena banyak banget orang sangkut dikasih harga BP semua langsung jualan, sehingga tekanan jualnya terus muncul. Gitu, jadi boleh hati-hati.
Oke, baik. Berarti kalau saya bisa sampaikan untuk tanda-tandanya yang pertama tadi ya terbentuknya lower high berarti satu kali lower high aja ini dalam chart daily kan ya Pak Yudi? Betul, Dedi. Jadi satu kali lower high aja kita udah harus berhati-hati begitu ya? Betul, kalau udah muncul lower high, apalagi harganya udah naik banyak, itu udah alarm, udah boleh hati-hati. Tinggal tunggu konfirmasinya dia break low nggak. Kalau break low mau nggak mau harus keluar. Oke, berarti tadi lower high, kemudian yang kedua adalah ketika dia terbentuk lower low, berarti kita cut. Nah, berarti level cut loss-nya sendiri, kalau dari Pak Yudi sendiri, itu apakah di level tadi tuh, di low terakhirnya Pak Yudi? Jadi kalau aku punya rule of thumb di dalam aku punya trading system, misalkan di sini ya, di sini higher low-nya misalkan let's say berapa ya, 4.000 misalkan. 4.000 ini adalah low daripada misalkan candlestick-nya adalah dia hammer ya. Anggaplah di sini aku perbesar ke hammer. Ini di dasar sini adalah 4.000 gitu ya. Maka ketika di sini dia turun ke bawah, ini kan tadi harga 4.000, konfirmasinya adalah dia turun 1% di bawah ini. Berarti kalau tutup di 3960, maka di sini kita pasang namanya trailing stop. Sesimpel itu. Gitu. Tapi kalau misalkan dia turun ke bawah, tutupan naik lagi, ya udah kita masih hold. Oh, oke, Gitu. baik. Berarti masing-masing nanti bisa berbeda. Kalau dari Pak Yudi sendiri berarti 1% dari titik terendahnya tadi ya Pak Yudi. Betul. Oke, siap. Baik. Baik, terima kasih Pak Yudi. Nah ini pertanyaannya masih banyak, tapi mungkin saya tanyain beberapa yang paling banyak. Nah, Pak Yudi, kalau misalnya Pak Yudi sendiri nih sebagai swing trader, gimana sih caranya seorang swing trader itu bisa menang, bisa juara Hot Championship? Karena kan memang jangka waktunya bisa lama nih Pak Yudi. Oke. Jadi memang kalau misalkan berbicara tentang menang Hot Championship, itu buat aku pribadi, maksudnya di dalam porto aku tuh nggak bisa pure 4, aku cuma punya 4 biasanya. Jadi misalkan satu porto, ini aku bagi 2, satu swing, yang ininya lebih ke scalping. Nah swing ini aku bagi 2 lagi, saham A, saham B. Nah scalping ini bagi juga saham C, saham D. Kurang lebih seperti ini. Nah ini porto aku tetap akan jauh lebih berat di swing. Scalping ada, tapi lebih ringan biasanya porto-portonya. Nah, swingnya ini melihat apa yang tadi, misalkan contoh kayak di season berapa tuh, season 3, aku pegang banyak Mari Aba. Itu yang salah satu penyumbang gain terbesar sehingga waktu itu menang sampai juara 3 waktu. Gitu. Maka menurut aku apakah swing bisa nggak sih, maksudnya kasih kemenangan? Ketika kita pilih sahamnya dengan tepat, momentumnya tepat, bisa-bisa aja. Contoh, misalkan kita balik ya. Misalkan di sini, ini kasih profit di sini lumayan gede. Dalam waktu kurang lebih 1 bulan. Terus misalkan, ya begini nih, kalau misalkan kita bisa beli, let's say break di sini, naik di sini, ini bisa banget loh, maksudnya, kasih profit yang gede. Selama kita bisa nge-hold. Nah, kalau kita nggak nge-hold juga susah, maksudnya, pas ada kesempatannya nggak di hold, ya, tiap hari trading bisa, tapi ketika kita beli di sini dan bisa kurang lebih jual di sini itu jauh lebih mudah dapat profitnya dibandingin jual beli. Tapi balik lagi tergantung psikologi masing-masing, cocok-cocokan ya. Ada yang mungkin nggak cocok, senangnya maunya full di saham yang lebih volatil, ya boleh-boleh aja. Balik lagi, kita harus mengenali karakteristik dari diri kita sendiri. Kalau kita siap dengan karakteristik dari saham yang volatil, ya silakan, tapi harus sangat disiplin dengan stop loss. Kalau misalkan kita belum disiplin, saham yang lambat aja istilahnya, misalkan aku sebut saham yang lambat aja belum disiplin stop loss, jangan coba-coba main yang saham gorengan. Kenapa? Karena udah pasti bonyok. Kenapa? Karena yang lambat aja nggak disiplin, apalagi yang istilahnya temponya lebih cepat. Maka cuma kayak ngeliatin doang, bengong, turun, bengong gitu. Maka itu hal-hal yang harus kita latih. Dari tempo yang lebih lambat, lama-lama kita mau ke tempo yang lebih cepat, boleh aja. Selama sekali lagi siap disiplin stop loss. Kalau nggak siap, better latihan di saham yang lebih pelan dulu, ngebiasain, kita bikin trading system, mencari ide, lama-lama baru shifting, itu boleh.
Dan proporsi misalkan tadi, misalkan proporsi di swing lebih gede, sekarang diimbangin swing sama scalping mirip. Nanti mau swingnya lebih kecil, scalping lebih gede, ya boleh aja. Tapi sekali lagi, amankan yang porto yang lebih aman, lebih gede. Istilahnya kurang lebih gitu. Kenapa? Karena sekali lagi, yang paling penting di sini adalah menjaga modal dan profit. Supaya kalau misalkan istilahnya rugi, itu kita nggak kena mentalnya. Yang paling susah tuh kalau kita punya analisa benar, mentalnya kena, mau sahamnya sebagus apapun jadi nggak bisa profit gitu. Kenapa? Karena baru diayun langsung keluar, padahal baru diayun pas kita keluar langsung habis itu narik sampai arah. Nah itu bisa banget kejadian gitu. Kenapa? Karena mental dan mindset itu udah salah. Kenapa? Karena udah rugi berkali-kali. Nah makanya penting banget untuk jaga supaya kita jangan rugi berkali-kali gitu. Oke, baik Pak Yudi. Berarti memang kalau misalnya scalping ini memang ilmunya lebih tinggi lagi begitu ya, maksudnya kemampuannya perlu, maksudnya temponya lebih cepat begitu ya Pak Yudi? Temponya betul Bu Marta. Iya, jadi balik lagi yang seperti sering kami sampaikan nih sahabat Mireset, kalau misalnya kayak sahabat Mireset mau belajar berenang, jangan belajarnya langsung nyemplung ke kolam yang 3 meter gitu ya, gampang nanti tenggelam. Jadi belajarnya tadi pelan dulu, jadi yang disarankan memang sama Pak Yudi adalah saham-saham yang punya tempo lebih pelan. Nah, coba dulu, kemudian setelah dapat trading sistemnya yang oke, yang bagus, baru silakan ya Pak Yudi nyemplung dah. Pak Yudi, kalau misalnya trading system sendiri dari Pak Yudi nih ya, ini pertanyaan terakhir Pak Yudi untuk hari ini. Pak Yudi sendiri sampai ketemu trading system yang benar-benar oke nih, fix saya pakai ini tuh butuh waktu berapa lama Pak Yudi dari pengalaman Pak Yudi? 2 tahun lebih lah. 2 tahun lebih. Kenapa? Karena memang selama 2 tahun itu banyak gonta-ganti sistem. Kenapa? Karena menurut aku tiap orang perlu mencari satu karakteristik yang cocok dengan dirinya. Kenapa? Karena nggak semua orang cocok dengan satu metode. Kenapa? Karena balik lagi, tujuan investasinya berbeda, psikologinya berbeda. Kalau yang nggak risk taker, yang istilahnya sambil kerja, sibuk banget, suruh scalping tuh pasti banyak ruginya. Kenapa? Karena nggak sempat waktunya, nggak bisa gitu. Maka perlu juga mengenali diri sendiri. Misalkan, let's say, kita sambil kerja, bisa swing nggak? Bisa, tapi swingnya juga ya pilih-pilih juga. Misalkan, pengennya profitnya yang minimal misalkan 1 tahun 30-50%, ya jangan di blue chip juga, pilihnya semua ke second liner. Tapi mau blue chip, second liner gorengan, semuanya tetap disiplin stop loss. Kena stop loss, turun, ya tetap harus keluar gitu. Jangan sampai nggak keluar gitu. Pada akhirnya, yang membedakan orang berhasil atau nggak berhasil menurut aku di market adalah siapa yang paling disiplin adalah itu yang akan paling berhasil gitu. Ketika kita cuma bisa bikin trading plan, tapi kita nggak bisa mendisiplin diri kita, mau sekali lagi di blue chip, mau di second liner, mau di third liner, pada akhirnya nggak akan bisa profit. Even tadi di blue chip itu nggak selamanya kita beli itu akan terus menjadi blue chip. Contoh misalnya kayak tadi Bumi zamannya blue chip gitu. Tapi ya sekarang ya susah ngomong gitu. Tapi kita lihat yang baru-baru misalkan saham-saham lain yang blue chip misalkan kayak Unilever, Gudang Garam segala macam, kalau kita nggak disiplin dengan trennya, ya dari 100.000 kita diseret sampai berapa gitu kan. Maka kita tetap harus mengenali, even kita long term investment, kita tetap harus mengenali batas maksimum penurunan wajarnya di mana supaya kalau udah berbahaya ya kita harus tinggalin. Kenapa? Karena ya tadi yang namanya orang pernah beli di saham murah, ketika dikasih profit, apalagi profitnya udah jauh, pasti akan jualan. Jadi jangan cuma berpikir bahwa si broker AA misalkan dia beli di atas, nyangkut dong. Kita nggak apa-apa, berarti harga beli lebih murah. Tapi jangan lupa bahwa pernah ada broker ZZ misalkan beli dalam jumlah lebih banyak di harga murah udah cuan ratusan persen. Jadi jangan lupa bahwa pernah ada loh orang yang banyak yang beli di harga murah. Jangan cuma fokus oh iya si AA nyangkut di atas gitu. Itu tuh hal yang istilahnya menurut aku sangat berbahaya gitu. Sangat berbahaya gitu menurut aku. Jadi perlu tetap disiplin dalam big picture-nya. Kalau udah jelek ya dengan sangat terpaksa rugi berapapun keluar, kalau enggak ya nambah masalah gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Yudi. Jadi memang saham sebagus apapun ketika performance ketika harganya turun nggak akan bohong gitu ya Pak Yudi. Chart itu nggak akan bohong gitu ya.
Karena memang kalau misalkan kita belajar teknikal, kita mengenal tentang yang namanya Dow Theory ya. Dow Theory ini dibikin sama Charles Henry Dow, dituliskan di Wall Street, lalu dibikin bukunya sama Robert Rea. Nah, di dalam bukunya ada salah satu argumen bahwa berbicara tentang price action discount everything, di mana apapun yang sudah terjadi dengan pergerakan harga ini pasti akan selalu bergerak lebih dulu dibandingkan dengan news-nya atau beritanya. Kenapa? Karena ya bicara apa adanya, yang namanya insider tuh pasti akan selalu ada gitu. Maka orang yang paling mengenal company-nya yaitu pasti orang dalam itu sendiri. Ketika orang dalam ini sendiri melihat bahwa company ini jelek, maka dia pasti akan jualan duluan. Sedangkan kita sebagai outsider, kita pasti jualnya belakangan gitu. Harga udah turun banyak, kita baru jual. Kenapa? Karena kita baru tahu, oh news-nya begini, atau sebaliknya. Ketika ada misalkan cerita bagus di company ini, misalkan mau dibeli perusahaannya atau segala macam, harga pasti akan gerak duluan gitu. Maka kalau kita bukan insider, kita nggak pernah bisa tahu. Maka yang bisa kita lihat apa? Chart. Karena chart itu real. Ketika mereka melakukan accumulation, ketika mereka melakukan pembelian, akan tampil di dalam tampilan chart. Dan kita hanya perlu membaca apa yang sedang mereka lakukan. Sebenarnya seperti itu. Misalkan contoh, berapa tahun lalu itu sempat ada contoh aja ya, Indosat waktu itu. Indosat rasanya bulan Januari 2019 sempat waktu itu ada mau dicaplok sama salah satu perusahaan luar, Vietnam apa ya, aku lupa. Itu keluar di siang hari. Sore harinya jam 4 tutup market, dibantah sama orang Indosatnya. Itu harga besoknya langsung turun signifikan, tapi nggak sampai ARB. Nah, teman-teman bisa perhatiin kayak gitu-gitu. Kalau kita tradingnya buy news itu boleh sangat berhati-hati. Kenapa? Karena habis dibantah, harga nggak turun signifikan, besok-besok nge-rally naik terus. Nah, kalau kita melihat bahwa oh kok dibantah tapi harganya naik, nah udah harga di atas baru nah itu kayak gitu-gitu boleh berhati-hati. Maka yang paling jujur adalah chart menurut aku pribadi. Kalau kita sekali lagi tradingnya buy news, boleh sangat berhati-hati. Gitu. Bukan berarti pakai news salah, enggak, tapi boleh melihat bagaimana news itu bergerak, ada di mana, dan reaksi dari pergerakan seperti apa. Gitu. Itu yang penting untuk teman-teman bisa dapetin istilahnya feel-nya gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Iya, baik. Terima kasih Pak Yudi untuk ilmunya yang hari ini banyak banget dapatnya. Jujur buat saya pribadi, jadi sahabat Mirai Asset, saya yakin sahabat Mirai Asset tadi yang telah disampaikan itu akan sangat bermanfaat nih untuk trading sahabat Mirai Asset, baik itu sekarang di periode HOTS Championship Season 6 ataupun di periode-periode selanjutnya. Jadi terima kasih banyak Pak Yudi untuk materinya di hari ini, dan di minggu depan kira-kira kita mau belajar apa lagi nih Pak Yudi? Mungkin di minggu depan lebih ke construction trend yang melengkapi yang tadi. Baik, siap-siap, dan kita tunggu banget nih sahabat Mirai Asset juga pastinya menunggu materinya. Terima kasih banyak Pak Yudi, dan untuk sekarang saya akan kembalikan ke Michael. Silakan Michael. Baik, terima kasih Pak Yudi, Bu Marta. Saya ingin mengingatkan sahabat Mirai Asset, nanti kita masih ada kelas mentorship lagi jam 2 siang bersama Michael Yo, dan tentu juga dengan Bu Marta Christina. Pokoknya tetap stay tune, nanti minggu depan kita ketemu lagi sama Pak Yudi. Baik, terima kasih buat materi hari ini. Semoga sehat selalu, tetap berani trading, dan terima kasih. Terima kasih semuanya. Thank you.